Oke ya, kita mulai aja ya malam ini walaupun teman-temanmu belum masuk, saya sudah posting ya di grup seperti biasa untuk link kita. Tapi nggak apa-apa sambil menunggu ya, kita lanjut aja. Ya, selamat malam ya, Beatrix ya. Malam hari ini kita akan belajar atau kita akan sedikit mengetahui tentang uh, apa ya desain ya dalam hal produk ya. Kita udah lakukan mulai dari majalah, lalu apa brosur ya. Nah, untuk pertemuan ke 14 ini ya, kita akan bicara sedikit tentang flyer ya, flyer ya. Sorry, katalog ya. Besok baru flyer ya. Malam ini kita bicara soal katalog ya. Saya share dulu untuk materi kita untuk katalog ya. Dan biasanya katalog ini ya, ini juga bagian dari kalian ya, yang basisnya sebagai desain ya, desain ya. Jadi desainer ya. Nah, ini sangat penting sekali buat kalian juga ya. Jadi ketika kita terjun di dalam grafis ya, basisnya desain grafis ya, desainer. Kalian sebagai desainernya, kalian juga harus mengetahui tentang katalog ya. Nah, malam ini kita akan bicara tentang katalog. Kita lihat dulu beberapa contoh katalog ya, dan kita akan bicara malam ini tentang katalog yang basisnya produk ya. Oke, kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada berupa katalog ya. Contoh katalog ini katalog produk ya, produk rumah tangga, baik itu wajan, baik itu ceret mungkin ya, spatula kah untuk ini ya. Kalau orang bilang sih sendok kuali ya, ya seorang orang awam bilang sendok kuali ya. Dan di sini juga terlihat ada ada nomor kontak ya, ada perusahaannya ya. Ini katalog produk ya. Lalu ada katalog yang basisnya buku pelajaran ya. Ini ya, kita bisa lihat ya. Ada harganya juga ya. Jadi ini contoh beberapa katalog yang basisnya buku. Nah, katalog juga yang basisnya peralatan-peralatan ya. Jadi katalog kalau katalog yang telah dibuat ini biasanya kadang juga dijilid dalam bentuk apa ya? Kalau kita boleh bilang katakanlah buku ya, buku. Ya, bisa juga brosur yang dijadikan buku ya. Dia tidak terlepas karena memang jumlahnya banyak. Bisa juga sedikit, satu juga boleh ya. Tidak masalah ya. Cuma tergantung saja dari kitanya ya. Membuat seperti apa. Tapi biasanya katalog produk itu jumlahnya per lembarnya agak banyak ya. Supaya memperkenalkan produk kita ya. Nah, kita akan lihat lagi tentang katalog ini lebih jelasnya ya. Nah, kalau kita perhatikan katalog ini mempunyai suatu pengertian itu daftar informasi produk ya. Karena tadi saya sudah sampaikan, kita bicaranya basisnya katalog produk ya. Jadi dia merupakan daftar informasi produk ya. Produk dari suatu perusahaan ya, yang biasanya disertai oleh keterangan atau penjelasan dalam bentuk lembaran ya. Ada lembaran-lembaran seperti saya sampaikan tadi ya. Kartu, bisa juga dalam bentuk buku dan bentuk lainnya ya. Ini kan biasanya di dalamnya itu isinya informasi produk ya. Nah, itu katalog. Nah, kalau kita perhatikan juga lagi katalog ini berasal dari bahasa Yunani ya. Yunani kuno. Katalogus ya. Katalogos artinya penyebutan satu demi satu atau daftar ya. Jadi katalog itu juga merupakan daftar ya. Atau dapat diartikan sebagai daftar benda ya, atau barang yang disusun dengan tujuan tertentu ya. Jadi sudah sangat jelas sekali kalau bicara tentang katalog ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apalagi berkaitan dengan katalog produk, berarti informasi tentang produk yang akan dijual oleh perusahaan ya. Dan biasanya kalau kita lihat ya, katalog-katalog produk ini sangat mudah sekali kita lihat. Itu paling mudah di Jayapura ini di Hypermart ya.
katalog produk itu. Kalau kita sering ke Hypermart, nanti ada muncul beberapa produk ya yang mereka tampilkan dalam katalog mereka yang dijilid ya, bisa dalam bentuk kalau nggak salah mungkin tabloid itu ya. Kalau tapi tabloid agak besar ya. Iya, gitu ya. Tabloid itu agak besar ya, itu masih ukurannya ya tidak terlalu besar ya. Nah, jadi kalau kita lihat juga ya pengertian katalog ini menurut para ahli ya, ini biasanya kalau katalog itu dulu mengacu ke perpustakaan ya. Nah, jadi zaman dulu belum ada katalog produk, dulu biasanya perpustakaan. Jadi kalau kita perhatikan dulu di perpustakaan itu ada katalog-katalognya ya. Nah, kalau menurut Fahmi ya pada tahun 2004 ini merupakan daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun dengan sistem tertentu ya. Jadi disusun dengan sistem tertentu, jadi mereka punya satu cara atau sistem ya bagian keperpustakaan ya, sehingga bisa mengerti. Jadi ketika dicari bukunya sudah langsung gampang dapat ya. Nah, lalu kata Sulistyo Basuki tahun 1991 ya, ini merupakan koleksi pustaka atau daftar buku suatu perpustakaan ya. Sabar ya, kita lihat siapa yang masuk ya. Oke, lanjut lagi ya. Pustaka atau daftar buku suatu perpustakaan atau dalam suatu koleksi ya. Jadi memang biasanya katalog ini saya sudah sampaikan tadi ya. Biasanya basisnya di perpustakaan zaman dulu ya, tapi berkembangnya katalog ini digunakan ke arah katalog produk ya. Nah, menurut KBBI ya, jadi katalog ini merupakan daftar atau cari kertas atau buku yang menampilkan nama benda atau informasi yang ingin disampaikan dengan susunan berurutan, alfabetis dan teratur ya. Jadi menurut KBBI ini sudah mencakup semua. Kenapa mencakup semua? Karena menampilkan nama benda ya, langsung dia bilang nama benda ya. Benda itu bisa benda apa saja misalkan ya. Tadi panci ya, jadi sudah termasuk produk-produk yang dijual misalkan contoh rinso ya. Itu sudah ya. Kalau zaman dulu dia masih basisnya ke perpustakaan. Kita susah dapat, zaman dulu tuh dapat katalog produk. Kenapa? Karena tidak seperti sekarang ya. Sekarang ini percetakan kiri kanan banyak ya. Dulu sangat sedikit sekali ya. Jadi yang sangat mudah kita temui katalog dulu itu ya di perpustakaan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat lagi dari isi katalog produk ini ya, kita masih bicara tentang katalog produk ya. Nah, sesuai dengan penyampaian saya tadi bahwa katalog ini suatu informasi ya. Nah, biasanya juga ya dalam sebuah katalog ini juga ada informasi lain ya. Misalkan contoh seperti informasi jasa, ya ada nama perusahaan seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Lalu ada alamat website ya, email ya, ada nomor telepon ya sesuai contoh yang tadi sudah saya tampilkan. Lalu ada logo ya. Dan terlebih lagi yang penting adalah alamat perusahaan. Kenapa? Karena untuk mengetahui perusahaan itu benar-benar ada atau tidak ya. Jadi kita bisa lebih percaya kepada produk yang ditawarkan melalui katalog tersebut ya. Jadi memang ketika kita mendesain sebuah katalog, ketika misalkan kalian bekerja sebagai desain grafis, desainer ya, dan bekerja misalkan contoh ya kayak macam sekarang nih malah udah mulai berkembang ya. Jadi tiap suatu usaha tuh sudah mulai buat mereka punya tampilan-tampilan produk sendiri ya, jadi desain sendiri termasuk buat katalog. Jadi diharapkan katalog ini akan nanti bisa mempermudah pelanggan ya. Nanti kita lihat tentang kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, biasanya juga pada bagian produk ya sering ditempatkan nama dan gambar produk. Memang perlu menempatkan gambar sehingga orang lebih paham ya bahwa produk apa yang dijual ya atau ditawarkan ya. Dan kita juga bisa menjelaskan kelebihan atau keunggulan dari produk yang ditawarkan ya. Misalkan bisa kita taruh fitur ya, lalu berat, dimensi ya, warna juga boleh ya. Contoh kayak macam HP itu mereka bisa jual warna ini ya, lalu ada harga, ada kode produk ya. Dan biasanya yang digunakan 50 sampai 150 kata ya.
tidak panjang-panjang ya, jadi tidak menjelaskan sampai terlalu rinci ya. Itu isi katalog ya. Nah, biasanya juga ketika kita buat katalog ya, perlu diperhatikan juga bahwa katalog ini juga ya, kita bagi dia kalau bisa berdasarkan kategori, lalu jenis ya, misalkan kategorinya kalau rumah tangga ya, misalkan produk rumah tangga katakanlah tadi ya panci dan lain-lain, lalu ada produk groceries ya atau buah-buahan ya, kita bisa bagi dia supaya mudah orang mencari ya, tidak bercampur aduk gitu ya. Lalu ada jenisnya ya, misalkan jenisnya basah, jenisnya kering ya. Lalu ada tingkatannya ya, lalu ada urutan abjadnya ya. Jadi memudahkan pembeli ya gitu ya, customer ya. Nah, ketika dibagi maka pembaca ini ya ketika beli satu produk langsung ke arah yang diinginkan, jadi tidak perlu cari ya, bolak-balik cari ya. Nah, kita juga bisa lihat isi katalog ini ya, biasanya di halaman ya akan terdapat isi produk ya, jadi sesuai nomor halaman. Jadi kalau boleh dikatakan apa ya, daftar isi ya, boleh dikatakanlah daftar isinya ya, sehingga pelanggan tuh langsung ke poinnya ya, jadi sehingga bisa lebih tahu produk apa yang ingin dibeli ya. Jadi itu beberapa isi dari katalog produk yang bisa kalian ketahui ketika mendesain sebuah katalog produk ya. Nah, kita akan lihat ya fungsi katalog produk ya. Jadi ada beberapa fungsi katalog produk ini. Yang pertama, katalog produk ini memiliki fungsi utama yaitu untuk menyampaikan informasi produk dan jasa ya suatu perusahaan kepada calon pembeli ya, atau konsumen dengan informasi yang padat dan jelas yang tadi itu ya, 50 sampai 150 kata ya. Nah, dengan memperkenalkan produk dan jasa perusahaan diharapkan dapat meningkatkan minat calon konsumen untuk membeli produk ya. Jadi dengan memberikan informasi yang padat dan jelas ya, seorang konsumen dia akan paham dan mengerti apa yang akan dia beli ya. Nah, kalau misalkan kita tidak memberikan suatu keterangan atau suatu acuan untuk pembeli ya, pembeli akan rancu apakah produk ini berfungsi untuk apa ya, seperti gitu ya. Lalu fungsi yang kedua, kita bisa lihat juga fungsi katalog produk ini sebagai media promosi produk ya dan jasa ya suatu perusahaan kepada konsumen ya. Jadi biasanya memang betul sekali media produk, jadi media promosi ya. Kenapa media promosi ya? Media promosi dalam bentuk cetak ya, jadi dia tidak ke televisi ya. Jadi ketika konsumen masuk ke suatu toko langsung dikasih, bisa tahu ya, dan bisa katalog itu bisa dibawa pulang kalau di hypermart ya biasanya ya. Kurang tahu kalau di toko lain ada nggak ya. Nah, ketika dicetak ya dalam jumlah yang banyak, maka pelanggannya bisa membawa pulang katalog tersebut ya. Jadi sangat memudahkan sekali ya. Nah, fungsi yang ketiga ini membantu untuk menekan biaya promosi atau pemasaran produk ya. Ya, dengan adanya katalog ini produk akan membantu perusahaan untuk mengenalkan produk yang dijual kepada konsumen atau ke toko ya. Toko-toko yang lain ya, atau toko grosir misalkan ya, maupun pengecer ya. Terlebih lagi sebenarnya sangat mudah sih membantu menaikkan biaya promosi atau pemasaran produk, yaitu biaya ketika kita mempromosikan produk itu di televisi itu lebih mahal di televisi dibanding ketika dicetak ya. Kenapa? Karena di televisi sekali naik berhitung 30 detik atau mungkin 1 menit itu harganya dia bisa di atas 30 juta ya. Sedangkan kalau kita cetak ya 30 juta itu ya sudah berapa banyak orang yang masuk ke dalam ya. Nah, kan di televisi juga belum tentu kita bisa lihat ya apakah iklan itu kita bisa lihat setiap saat. Kenapa? Karena ketika kita nonton kan banyak channel televisi yang lagi aktif ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik lagi ya, ketika dia naik satu hari aja 3 kali atau 4 kali udah berapa ratus juta dia bayar ke pihak televisi, itu baru satu stasiun TV. Bayangkan kalau 5 ya, wah lebih mahal lagi. Nah, makanya fungsi katalog ini menaikkan biaya promosi ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat juga ini manfaat katalog produk bagi konsumen ya, bagi kita pembeli ya. Jadi ada beberapa manfaat katalog produk bagi konsumen ya.
berikut ya. Jadi pertama itu konsumen dapat melihat produk dengan lebih detail tanpa harus melakukan pengecekan produk satu per satu yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi pelanggan cukup melihat saja gambar produk itu, lalu pelanggan bisa membaca keterangan ya yang tadi 50 sampai 150 kata, maka pelanggan atau pembeli ya sudah paham tentang produk tersebut ya. Lalu yang kedua manfaatnya yaitu konsumen dapat melakukan persiapan pembelanjaan sebelum memutuskan membeli produk yang diinginkan ya. Jadi sebelum kita belanja, ketika kita lihat produk ya dalam bentuk katalog, kita udah mulai persiapan nih. Kira-kira produk apa yang akan kita beli. Jadi sudah memang secara tidak langsung kita sudah melakukan yang namanya suatu perencanaan ya. Jadi tidak lari dari perencanaan kita dalam membeli suatu produk ya. Lalu yang ketiga kita bisa lihat manfaatnya ini bagi kita sebagai pembeli ya, mendapatkan informasi produk terbaru ya suatu perusahaan. Jadi biasanya kalau ada produk-produk baru masuk ya, biasa diinfokan di katalog tersebut ya. Nah biasanya di dalam katalog tersebut juga ada informasi harga ya, harga potongan harga atau harga yang terbaru ya. Apalagi di supermarket sering sekali kalau kita perhatikan ya, ada potongan-potongan harga yang bisa kita lihat ya. Lalu yang keempat ya, katalog produk ini juga ya dapat membantu konsumen ya atau kita pembeli bisa membandingkan produk yang satu dengan produk yang lain. Misalkan ya kita mau beli produk cuci mungkin produk cuci piring ya. Produk cuci piring misalkan Sunlight dengan Mama Lemon ya, atau mungkin dengan Ekonomi ya, atau mungkin B29 ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa bandingkan kira-kira mana yang bisa kita beli. Misalkan contoh yang murah si A, yang murah atau si B ya. Jadi kita bisa memutuskan ya. Nah, melalui katalog produk ini. Lalu dengan katalog produk ini ya manfaat yang kita dapat ya sebagai acuan harga ya. Jadi acuan harga dari produk yang dijual. Jadi secara tidak langsung kita sudah tahu harganya berapa yang dijual ya di dalam katalog produk itu. Jadi misalkan kayak macam di supermarket, saya pernah sekali belanja, saya lihat di katalognya harganya segini, tapi ketika saya tiba di tempatnya ya di namanya apa ya, saya lupa ya untuk itu ya. Jadi kita ambil produknya, saya antar ke kasir, harganya kok beda. Langsung saya bilang sama kasirnya ya bahwa lo di katalognya harganya segini. Dia bilang, iya kak. Akhirnya konfirmasi lah dengan orang yang di atas dia, mungkin supervisor ya. Nah, ternyata memang betul. Nah, lalu mereka merubah harga tersebut. Jadi saya dapat harga yang sesuai yang di dalam katalog ya. Nah itu gunanya atau manfaat dari katalog bagi kita sebagai pengguna ya atau pembeli. Nah selanjutnya bagaimana dengan perusahaan atau misalkan bagi kita yang bekerja di perusahaan itu ya atau perusahaan tersebut ya. Ya manfaatnya ya pertama pasti salah satu sarana promosi produk ya yang paling efisien, efektif dan hemat biaya. Ya efisien ya efektif ya misalkan kita tidak perlu lagi susah-susah jadi menawarkan produk kita. Pelanggan atau konsumen atau customer tinggal lihat saja produknya yang mana yang mau dia beli ya. Lalu selanjutnya ya, manfaat katalog ya produk bagi perusahaan ini membantu perusahaan supaya secara tidak langsung berkomunikasi dengan konsumen ya. Jadi secara tidak langsung. Jadi ada orang bilang ada interaksi ya secara tidak langsung walaupun tidak tatap muka, tidak berbicara ya. Kenapa? Karena interaksinya si manusia itu dengan katalog tersebut ya, di mana perusahaan ya tidak perlu membuang banyak waktu untuk menjawab pertanyaan yang umum ditanyakan oleh konsumen ya, biasanya seperti begitu. Misalkan saya mau produk apa? Produk sikat gigi, odol gigi apa? Oh banyak, ada Pepsodent, ada Close Up, ada apa? Tinggal cari aja gitu ya. Jadi tidak perlu bertanya ke perusahaan kira-kira produk apa ya. Lalu manfaat selanjutnya ya kita bisa lihat manfaat selanjutnya ini mempercepat penyebaran informasi produk ya. Jadi jadi ketika kita buat katalog, kita sebarkan ya apalagi di supermarket, kita kasih ke orang-orang, mereka bisa bawa pulang. Nah, ketika bawa pulang, mereka baca sambil cerita-cerita dengan tetangga mungkin ya. Tetangga
tertarik ya, ingin lihat katalog itu, ya berarti informasinya sudah tersebar ya. Jadi secara tidak langsung, apalagi kalau kita bicara, ini loh ya di hypermart ya ada diskon misalkan besar-besaran ya gitu. Mana coba lihat dulu katalognya. Seperti gitu ya. Jadi penyebaran informasi produk tersebut ya bisa menjangkau banyak pasar seperti gitu ya. Lalu selain maksud dalam hal banyak pasar juga bisa kita lihat untuk anak-anak, untuk orang dewasa ya, untuk orang yang sudah tua juga atau lansia ya bisa sekali paket kalau punya katalog ya, katalog dalam jumlah produk yang banyak yang ditawarkan ya, yang bisa memenuhi ya. Lalu selanjutnya manfaatnya untuk perusahaan ini ya, dengan adanya katalog ya membantu mengurangi terjadinya penyalahgunaan harga dan produk yang dijual ya, seperti yang sudah saya ceritakan pengalaman saya tadi ya. Nah, kita baca katalognya, begitu kita cek harganya kok berbeda, kita bisa konfirmasi langsung ya. Loh, kenapa di sini katalog ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian harga produknya ini kenapa masih segini ya. Jadi secara tidak langsung ya, ini bisa mengurangi terjadinya penyalahgunaan ya harga dan produk yang dijual ya. Jadi ketika kalian belanja di suatu maksudnya tempat yang menjual produk dan menyediakan katalog, kalian harus menanyakan kembali katalog ini dia punya jangka waktu dari kapan sampai kapan, sehingga kita tahu begitu. Jadi waktu kalau kita beli produk dan tidak sesuai, kita bisa komplain ya. Oke, itu manfaat katalog produk bagi perusahaan ya. Selanjutnya kita akan lihat kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan katalog ya. Nah, kalau zaman sekarang katalog ini selain yang dicetak, ada katalog juga yang basisnya katalog ya, atau elektronik ya, atau digital ya, bisa kita cek di website atau misalkan aplikasi-aplikasi yang berbasis Android ya, dan PDF ya, misalkan seperti gitu ya. Dan kita akan lihat kelebihan kalau kita menggunakan katalog produk ya. Yang pertama, ini pasti dapat dibaca ya, harus bisa dapat dibaca. Kenapa? Karena orang ingin mengetahui suatu produk ya harus jelas ya tulisannya ya, dan bisa dalam waktu lama dan mudah untuk disimpan ya. Jadi buat katalog jangan tebalnya setebal mobil ya, bahaya ya, masukkan ke mana nanti ya. Jadi disesuaikan dengan waktu ya, atau fungsinya ya, jangan terlalu banyak ya. Lalu kelebihan lain ini lebih menarik ya, karena menampilkan informasi yang dibutuhkan dengan detail pada sebuah halaman ya. Jadi ada informasi yang menarik, misalkan harga, misalkan kelebihan, misalkan produk ini beratnya ya, seperti tadi sudah kita bahas ya. Lalu katalog ini juga bisa dibaca dimanapun ya, kapanpun ya, dan dapat menjadi koleksi serta rekam jejak produk suatu perusahaan. Jadi kita bisa simpan ya katalog tersebut ya, dan kita bisa membandingkan mungkin suatu saat, harga bulan ini dengan harga bulan yang depan ya berapa ya. Jadi menjadi satu referensi juga ya. Nah, kalau kita lihat ya, ketika kita menggunakan katalog juga, katalog ini punya kelemahan ya. Yang pertama ini pemberian katalog produk terkadang tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena misalkan contoh kita membagi katalog produk kita ini, kita baginya misalkan ke daerah, katakanlah katalog produk supermarket kita bagi di rumah sakit ya. Ya tidak tepat sasaran ya. Kalau ke rumah sakit ya pasti harus katalog produk kesehatan ya, begitu. Jadi sesuaikan tempat dan lokasi ya, dan fungsinya ya. Lalu kelemahan menggunakan katalog juga ya, tidak mendukung go green ya, karena menggunakan kertas yang banyak ya. Lalu bahan cetak yang basisnya kalau kita lihat ya, menggunakan tinta yang terkadang ada mengandung hal-hal yang tidak bagus ya, mungkin mengandung kandungan kimia ya yang tidak bagus ya. Dan kadang juga katalog ini ya, kadang orang baca ada yang merasa penting ya disimpan, ada yang tidak ya dibuang saja ya. Jadi memang kelemahan katalog itu jadi menimbulkan kadang banyak sampah juga ya. Dan kalau kita lihat lagi, kita lanjut
kita akan simpulkan ini ya. Kalau kesimpulan dari katalog produk ini ya. Jadi katalog produk ini masih diminati ya, dan terus menjadi salah satu alat promosi untuk meningkatkan penjualan ya. Walaupun mungkin sekarang telah hadir katalog ya yang berbasis digital ya. Namun katalog konvensional ini ya mempunyai efek yang positif bagi perusahaan untuk mempromosikan produknya ya. Kalau kita lihat sampai sekarang supermarket yang sering mempromosikan katalognya Hypermart yang saya lihat yang ada di Jayapura. Kurang tahu kalau di luar Jayapura. Di luar Jayapura mungkin seperti IKEA ya. Oriflame ya. Oriflame berbasis penjualan produk yang kecantikan dan lain-lain ya. Ada Lotte Mart. Kalau Giant pernah masuk saya ya. Lalu di Tupperware ya, Carrefour ya. Kalau di Indonesia Timur Alfamart nggak ada ya, Indomaret juga nggak ada ya. Mungkin di sana ada. Dan ini masih tetap melakukan proses mencetak produk mereka ya, sehingga para konsumen bisa tahu dan mengerti produk apa yang ingin mereka beli ya. Mungkin saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan kah mengenai materi kita malam hari ini mengenai katalog? Bapak semua Bang. Kalau misalkan kita kan bikin desain baru nanti disablon lagi di baju gitu. Tapi hanya ada 5 model, apakah bisa di Hanya ada 5 jenis desain. Terus mau dibuat katalog gitu, baru dijelaskan. Maksudnya kalau sedikit apakah bisa? Kalau katalog maksudnya kalau misalkan cuma hanya 5 produk ya dijelaskan ya. Iya. Sebenarnya tidak masalah, ini kan cuma satu. Dia basisnya kan prinsip dasarnya kan dia tidak dijilid toh, jadi dia langsung saja besar ya. Jadi hampir sama dengan posisinya hampir sama dengan flyer nanti. Tapi kan kalau katalog produk tadi kan sudah jelas sekali, di situ ada gambar produknya, ada harganya, mungkin ada keterangan ya. Tapi biasanya ada keterangan tentang produk itu, bahkan jenisnya ya, bahkan beratnya. Nanti di bawahnya itu biasanya mungkin dari perusahaan mana atau mungkin ada nomornya ya. Jadi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi posisikan saja seorang desain grafisnya mau tempatkan di bagian mana sehingga lebih bagus ya. 5 produk juga tidak masalah ya. Yang penting tadi sudah tercakup yang tadi ada harga, ada informasi yang tadi ya mengenai produk tersebut, baik itu mungkin jenis, berat atau warna ataupun apa gitu ya, tadi sudah disampaikan. Itu termasuk juga katalog walaupun cuma 1 lembar ya, tidak masalah ya. Beda dengan kalau misalkan kita lihat pamflet atau flyer kan jarang sekali ada harga, informasi berat, jadi dia cuma gambar dan menjelaskan produk. Itu saja sih. Nanti kita lihatlah tentang flyer besok ya, seperti begitu ya. Nah kalau misalkan kita sablon di baju sebenarnya tidak masalah juga. Cuma permasalahannya kan apakah produk itu mempunyai harga yang tetap. Itu saja. Kalau harganya berubah kan kita rugi juga kita sablon di baju. Begitu. Menurut saya. Kenapa? Karena ketika barang yang kita jual itu harganya turun. Terus di baju itu tetap orang pakai lihat harganya masih segitu. Atau jalan-jalan harganya kita mencetak ke baju juga lebih mahal ya ketika dalam proses penyablonan. Tidak masalah. Sarana media promosi itu sekarang bebas ya. Katalog itu yang tadinya dicetak di kertas, kita bisa pindahkan ke kain atau baju. Tidak masalah saya pikir. Tapi memang pasti fungsinya beda ya, karena medianya juga beda. Tapi menurut saya karena zaman ini sekarang ini terkadang ya, menurut saya nih dalam mempromosikan segala sesuatu tuh ya biasa banyak media yang digunakan ya, namanya media gitu. Tapi prinsip dasarnya bahwa katalog itu dicetak di kertas untuk dibawa pulang ya oleh pembeli atau konsumen ya. Saya tidak pernah, maksudnya jarang sekali, dan memang kalau kita cetak katalog di dalam bentuk sablonan ya jarang sekali ya, dan memang saya rasa tidak efektif ya. Kenapa tidak efektif? Karena ya tadi soal harga. Kalau kita taruh harga, tapi kalau nggak taruh harga cuma taruh manfaat tidak masalah sebenarnya menurut saya sih.
Itu juga merupakan sarana promosi yang sangat ringan ya. Jadi ketika orang pakai baju terus sablon apa produk berapa 4 atau 5 di sini ya, jalan di belakang mungkin di jalan kemana-mana orang produk ini bagus ini gitu. Bisa juga nggak masalah, namanya media promosi, it's okay. Tapi karena media promosi kita basisnya katalog saat ini, ya seperti gitu, tidak masalah ya. Jadi itu menurut saya sih, Beatrix. Ada mungkin dari Beatrix ya, ada yang ingin dijelaskan atau ada yang ingin ditambahkan kan dari penjelasan saya? Sudah jelas Bapak. Ya, sudah jelas. Ya, saya pikir mungkin begitu saja. Masih ada yang ingin ditanyakan kah? Tidak Pak. Tidak. Nanti saya biasanya mata kuliah jam berapa ya? Tiap hari apa ya? Kamis ya? Hari Rabu saya nggak ada mata kuliah ya? Kalau Rabu Eh? Besok Rabu pagi kita bisa masuk kah? Ada bisa cuma teman dekat yang lain yang tidak tahu aja. Iya tidak, maksudnya Beatrix dengan Apro. Beatrix nggak ada besok mata kuliah pagi? Tidak Pak. Tidak. Oh. Aprodus ada kah tidak nih? Mana nih? Tidak ada konfirmasi Aprodus ini. Masuk tidak ada suara. Dan saya akan konfirmasi saja ya untuk besok untuk kita, siapa tahu pagi kita bisa masuk. Terakhir untuk flyer pertemuan. Ada Bapak. Aduh, saya kaget ini. Iya. Jadi nanti kita Bapak, Rabu ada itu. Oh, Rabu ada mata kuliahmu. Tidak ada Bapak. Oh iya, nanti kalau nggak ada, nanti besok ntar malam kah atau besok pagi kah? Ada kursus Rabu. Oke. Iya, nanti saya konfirmasi ke grup lagi untuk besok pagi untuk materi terakhir flyer. Lalu nanti saya siapkan untuk kita punya UAS ya, sehingga semua beres. Habis itu saya akan kumpul UASnya, saya akan ngecek ya untuk pengisian nilai ya untuk UAS, tugas, dan mungkin kalau ada yang belum kerjakan kita punya meet dikerjakan ya. Mungkin begitu saja ya untuk pertemuan malam ini ya. Dan kita ketemu lagi besok ya. Selamat